Halo friend, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih. Kalau kalian nemu soal kayak gini, pertama-tama hal yang harus dilakukan itu adalah kita tulis dulu data-datanya. Data-datanya yaitu diketahui ada massa A yaitu sebesar 3 kilogram, kemudian massa B itu sebesar 5 kilogram, kemudian di sini dibilang ada gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Kemudian ada mu, koefisien gesek ya ini, itu sebesar 0,4. Yang ditanya, yang A, yang A ini ditanya adalah tidak. Maksud saya, di sini yang ditanya itu adalah ada percepatan dan tegangan tali A dan T, ya, A percepatan dan T. Terus ada poinnya nih yang A itu saat tidak ada gesekan. Yang B itu saat ada gesekan, di mana mu-nya itu 0,4 jadi kita tulis, berarti ini ada gesekan ya. Oke, sekarang kita kerjain dulu yang A. Sebelum kita kerjain yang A, kita gambar dulu nih arah-arah gaya yang ada pada soal atau pada gambar. Di sini untuk benda A, tegangan talinya ke kanan. Ingat, untuk yang A itu belum ada gesekan ya. Terus untuk yang kalau di benda B, tegangan talinya tuh di sini. Kemudian ada yang ke bawah, yaitu W, B. Kalau benda A-nya itu ada gaya normal, yaitu tegak lurus terhadap bidang, sama ada W-nya. Ini W-nya A, ke bawah, pusat bumi. Terus, untuk yang ngerjain A, pertama-tama kita tinjau dulu benda B. Benda B dulu deh kita tinjau. Kalau kita tinjau benda B, berarti kita fokus pada benda ini aja nih. Pada sekitar B-nya aja. Nah, di sini B-nya itu kan pasti bergeraknya ke bawah ya, percepatannya pasti bakal ke bawah. Kalau yang A ini pasti percepatannya ke kanan gitu kan, kalau katrol. Nanti yang si benda B-nya narik ke bawah, kemudian benda A-nya ngikut ke arah kanan, ketarik gitu. Oke, berarti untuk benda B ini nanti bendanya akan bergerak, berarti berlaku hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Karena geraknya ke bawah, kan ini searah sama gaya WB. Ya, searah sama berat nih. Berat ke bawah, percepatan ke bawah, berarti berat yang positif. Karena searah sama gayanya. Berarti ini WB dikurang T. Sama dengan M dikali A. Kemudian WB-nya itu, W itu M kali G ya. G-nya 10, MB-nya 5, berarti WB-nya itu 50. Berarti 50 min T sama dengan M-nya tadi 5 ya. 5A. Berarti ini jadinya min T sama dengan 5A min 50. Oke, berarti ini biar gampang, semua ini satu persamaan ini kita kali minus. Berarti jadinya T-nya plus ya, kali min, kemudian 5A-nya dikasih min, kan dikali min ya. Kemudian 50-nya jadi plus karena dikali min. Tuh. Nah, ini nanti bakal jadi persamaan 1. Oke, sekarang kita tinjau benda B. Maksud saya benda A ya, karena B-nya udah. Karena kita ninjau benda A, berarti kita fokus di sini aja ya. Kita lingkarin. Oke, di sini ada dua sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini nggak ada G gesek, berarti kita abaikan G gesek. Kalau nggak ada G gesek, berarti kan kita nggak perlu nyari pada sumbu Y. Kenapa? Karena rumus dari G gesek itu kan mu dikali N. Kita nggak perlu nyari G normalnya berapa. Gitu. Kita tinjau aja pada sumbu X-nya. Oke, lanjut. Berarti karena ini bergerak pada sumbu X, yaitu melakukan percepatan atau mengalami percepatan, berarti ini berlaku hukum 2 Newton. Di mana rumus hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ini M-nya M benda A ya. Kemudian masukin MA-nya itu 3A berarti ini. Karena percepatannya sama ya antara benda B sama benda A, karena satu sistem. Kemudian di sini cuma ada T ke arah kanan. T-nya 3A. Nah, tadi kan T sendiri untuk persamaan 1 kan tadi ada ya. Yaitu min 5A plus 50. Berarti kita masukin T-nya jadinya min 5A plus 50 sama dengan 3A.
Berarti nanti jadinya A-nya itu adalah, ini min 5 pindah ke kanan ya, jadi positif. Berarti ini jadi 8A ya, karena 3A tambah 5A, ini 50. Berarti A-nya itu adalah 50 dibagi 8. Berarti kita bisa dapat A-nya atau percepatannya itu sebesar 6,25 meter per second kuadrat. Nah, berarti berapa T-nya? Kita masukin aja. Tadi kan di sini ada nih. T itu sama dengan 3A ya. Ya udah, berarti T itu adalah 3 dikali 6,25. Berarti ini hasilnya adalah 18,75 Newton. Selesai untuk yang A. Sekarang kita cari untuk opsi yang B. Oke, sekarang yang B. Yang B, tadi kan dibilang ada gesekan. Gesekannya itu di mana? Gesekannya di sini dibilang antara benda A dengan bidang. Berarti di sini ya, di A ya. Gesek karena dia bergerak ke kanan, berarti geseknya ke arah kiri. Berarti kita punya gesek nih. Kita cari dulu geseknya berapa. Gesek itu kan rumusnya mu dikali n. Berarti kita perlu tahu nih berapa G normalnya. Berarti sekarang untuk benda A kita tinjau. Ingat ya, benda A, berarti yang ini dulu. Kita tinjau pada sumbu Y-nya karena kita mau cari besar gaya normalnya. Kita tinjau pada sumbu Y, yaitu sigma Fy. Nah, ini berlaku hukum 1 Newton. Karena pada sumbu Y bendanya nggak bergerak gitu ya. Nah, di sini kan sigma Fy-nya N-nya ke atas, WA-nya ke bawah. Berarti ini N-nya positif, WA-nya negatif, sama dengan 0. Berarti jadinya besar N itu sama dengan WA. Di mana W itu kan M kali G. Nah, ini karena W-nya A, berarti M-nya pakai MA ya. MA-nya 3, G-nya 10, berarti jadinya 3 kali 10. Berarti N-nya adalah 30 Newton. Oke, kita udah dapat N-nya, berarti sekarang kita bisa dapat G geseknya. G geseknya itu sebesar, tadi kan mu-nya 0,4. Terus N-nya 30, berarti 0,4 kali 30. Berarti ini hasilnya adalah 12 Newton. Oke, kita udah dapat G gesek, sekarang kita analisis pada sumbu X-nya. Oke, sekarang masih sama ya, kita masih meninjau benda A, tapi yang ditinjau adalah sumbu X. Di mana sumbu X ini mengalami percepatan, berarti ini berlaku hukum 2 Newton. Berarti ini MA dikali A ya. Nah, Fx-nya di sini ada T ke kanan dan ada G gesek ke kiri. Gitu ya. Berarti karena bendanya percepatannya ke kanan, berarti T yang positif, G gesek yang negatif. Masukin MA-nya 3, kemudian A, berarti tadi G geseknya nilainya 12. Berarti ini jadinya T min 12 sama dengan 3A. Berarti T-nya itu sama dengan 3A plus 12. Berarti ini kita dapat persamaan kedua ya. Karena tadi persamaan pertama itu ada di A. Kita dapat persamaan kedua. Nah, sekarang kita tinjau nih pada benda B. Nah, di sini pada benda B itu nggak berubah tinjauannya. Berarti di sini B-nya itu sama kayak yang awal. Dimana tadi kan yang awal ini kita tahu persamaan satu ya. Persamaan satunya itu adalah T sama dengan minus 5A plus 50. Ini persamaan satu tadi. Kita dapat. Nah, karena sama kan, nggak ada yang berubah. Karena berubah tadi ini aja, benda A-nya. Ditambah G gesek, benda B-nya nggak berubah. Berarti kita masukin T-nya persamaan satu ini ke persamaan yang kedua. Berarti jadinya min 5A plus 50 sama dengan 3A plus 12. Nah, ini kita kumpulin A sama A, berarti ini jadinya min 8A. Kemudian yang nggak ada variabel sama yang nggak ada variabel. Berarti ini jadinya minus 38. Berarti A-nya itu adalah minus 38 bagi 8. Itu hasilnya adalah 4,75 meter per second kuadrat. Berarti T-nya berapa? Sekarang T-nya. Tadi kan T-nya itu adalah 3A plus 12. Berarti jadinya 3 dikali A-nya 4,75 ditambah 12. Nah, ini hasilnya itu adalah 26,25 Newton. Begitu. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.